Hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu hal yang sederhana sekali. Ya, begini sederhananya. Siapa yang pernah punya radio, ya, baru beli radionya, bukan barang yang second, yang bekas, tapi baru. Tapi ketika saudara mau cari siaran yang mana yang saudara tahu gelombangnya dan saudara biasa mendengarkan di situ, tapi hari itu gangguannya luar biasa. Sehingga hanya dengar suara yang kotor, suara yang ribut. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang dari siaran itu. Nah, kira-kira yang salah itu apanya? Radionya baru. Lalu kenapa nggak bisa nyambung? Siarannya ada di sana. Siapa bisa jawab? Yang jadi penghalangnya apa? Radionya baru, pemancarnya juga di sana siarannya berjalan. Tapi kenapa kita nggak bisa nangkap suara itu dengan baik? Baterainya bukan, masih baru kok. Apanya? Kurang menentukan gelombang. Sudah pas Pak, gelombangnya di situ sudah biasa pakai itu. Antena masih baru kok. Iya, hampir betul. Nah, itu dia. Saudara, ada dua penyebab. Satu, ada gangguan di udara. Betul tidak? Kan itu lewat gelombang udara. Ya. Nah, yang kedua baru antenanya. Nanti kita akan bahas itu. Tolong baca di Efesus pasal 6. Gangguannya pada gelombang udaranya. Bukan pada radionya. Bukan pada pemancarnya atau pusat radio itu siaran. Ayat yang ke-10 mulai. Silakan salah seorang boleh membaca. Gantian satu orang satu ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ayo silakan gantian. Ya. Ya, kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Yang lain, ayo. Ya, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penjuru-penjuru dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, yang kita mau pelajari, lihat ayat 12. Ada struktur pemerintahan iblis di dunia ini. Ya. Ada hierarkinya. Saya baca lagi 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintahan manusia, tapi ini otoritas tertinggi dari kerajaan iblis, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, lalu melawan roh-roh jahat di udara. Sama seperti pemerintahan di dunia. Ada pemerintah pusat, presiden, ada pemerintahan daerah, itu provinsi, lalu sampai ke kabupaten, wali kota, dan sampai ke bawah lagi. Nah, lihat kalimat yang terakhir. Kenapa Tuhan menunjukkan lewat Rasul Paulus ada penguasa-penguasa apa? Udara. Ada roh-roh jahat di udara. Artinya, di mana ada udara, di situ ada roh jahat. Bisa bayangkan itu. Di mana ada udara, di situ ada roh jahat. Jadi setan itu bukan di kuburan. Setan itu bukan di pohon ini, di batu itu, tidak. Tapi selama masih ada udara, ada mereka. Bisa bayangkan betapa berbahayanya hidup kita manusia ini. Karena di mana kita hidup? Karena kalau ada manusia, pasti butuh udara. Betul? Tidak ada udara, kita mati. Nah, artinya di mana ada manusia, di situ ada roh jahat. Kita tarik nafas setiap saat. Itu kita hirup udara. Artinya di situ iblis itu ada, setan itu ada. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga dalam hidup ini,
Bisa bayangkan, seenaknya setan akan mempengaruhi kita. Betul atau tidak? Maaf, waktu kita lagi di WC, lagi berak, ada udara tidak di situ? Ada. Mari kita jujur, saya tidak menuduh, tapi cuma bicara karena saya juga pernah ngalami. Bisa nggak waktu kita di dalam WC itu, lagi berak itu, kita merencanakan pembunuhan? Jawab, bisa tidak? Bisa. Waktu kita lagi makan, kita bernafas tidak? Bernafas. Bisa nggak kita merencanakan yang jahat lagi makan ini? Bisa. Kita lagi kerja, entah itu nyapu, misalnya di tempat ini tidak ada kerjaan yang berat, kita lagi bersihkan ruangan kalapas misalnya, atau apa, kita pokoknya lagi kerja. Kita kan mesti bernafas. Bisa nggak sambil kerja itu kita mikirkan perzinahan? Nah, saudara, ini yang kita harus hati-hati. Radionya bagus, baru. Di pusat siarannya saya, mereka masih mengudara. Tapi kenapa kita nggak nangkap suara? Karena ada gelombang udara yang salah. Kalau udara lagi kacau, kita nggak bisa nangkap siaran itu. Cuaca buruk, gangguan bisa terjadi. Nah, karena iblis itu penguasa roh jahat di udara, jadi kita harus berhati-hati dalam hidup. Kita pernah belajar beberapa waktu yang lalu, dosa itu tiba-tiba atau ada pendahuluan. Yang masih ingat? Mungkin nggak tiba-tiba orang membunuh, tiba-tiba orang mencuri, tiba-tiba orang berzina. Begitu kalau dosa bekerja? Tidak, pasti ada apa? Ada rencana, ada pendahuluannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Yang kedua, saya mau jawab itu. Sama seperti Pak Pendeta katakan buat baterai. Bisa dua hal, bisa baterainya lemah. Yang kedua, karena antenanya yang terganggu. Nah, itu apa? Baterai bicara tentang kuasa, bukan tenaga, ya, powernya. Sama, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita, walaupun radionya baru, tetap mati dia. Karena nggak ada kuasa, nggak ada tenaga, nggak ada kekuatan untuk hidup. Nah, begitu pula antena. Radionya baru, baterainya baru. Kalau antenanya terganggu, juga sama, radio itu tidak ada artinya. Apa itu antena? Hubungan kita dengan Tuhan. Ya, siapa pernah nyadari ini? Ini bicara antena yang lebih besar lagi. Kenapa sekarang kita bisa pakai handphone manusia itu? Bukan karena handphonenya yang bagus, tapi karena ada apa? Di banyak tempat kita lihat ada antena besar, ada pemancar itu. Betul tidak? Nah, kalau itu tidak dibangun di Nabire, walaupun kita pakai handphone yang 5 juta, 10 juta, ada sambungan tidak? Tidak ada sambungan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, itulah antena itu. Baterainya itu, itulah Roh Kudus. Nah, radionya itu adalah hidup kita ini. Tubuh kita ini seperti radio. Nah, apa yang buat kita pakai istilah, sampai hari ini masih banyak orang pakai istilah bahasa Belanda. Tahu kata storing? Betul bukan? Kata storing. Ya, seringkali kalau radio kita gangguan, kita masih katakan storing. Suaranya begitu gak jelas sama sekali. Nah, kata storing itu artinya gangguan lewat udara itu. Tapi juga bisa karena radionya rusak. Bisa juga karena baterainya habis. Bisa juga karena antenanya tidak betul. Bisa karena udara yang lagi kacau, cuaca buruk, itu bisa mengganggu semuanya. Nah, saudara, apa yang paling gampang untuk kita mengerti bagian ini? Yang merusak semuanya itu apa? Catat ya dan hafalkan. Kecil sekali penyebab pertama, jengkel. Tahu jengkel? Ya, apa itu jengkel? Belum, jengkel.